Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Mandasari dengan NPM 241506170 dari Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat database di MySQL menggunakan SAM dan juga CMD. Berikut adalah tutorialnya. Pertama-tama kita membuka aplikasi Chrome. Nah, untuk mendownload SAM-nya. Nah, di sini saya akan mendownload melalui link yang ada di vClass. Nah, setelah itu ada muncul seperti ini. Kita pencet a page friend, terus pilih SAM for Windows. Setelah itu klik tweet. Nah, ini akan tersambung ke Twitter sebenarnya, tapi kita tunggu aja. Nah, setelah muncul yang seperti itu, kita pencet dan kita lihat progress downloadernya di situ. Kita tunggu sampai terdownload semua installernya. Nah, setelah terdownload, kita pencet bagian folder untuk membuka foldernya. Setelah itu kita klik 2 kali bagian SAM Windows-nya untuk membuka installernya. Klik OK. Nah, next di sini kita next aja, guys. Next English, next. Nah, ini kita download install unpacking filesnya dulu. Kita tunggu lagi untuk install unpacking filesnya. Nah, setelah hampir download, untuk progresnya cukup lama. Nah, setelah terdownload, terinstall unpacking filesnya, klik allow, kita terima aja, guys. Di situ dalam progress. Finish, selesai. Habis itu bisa kita kebuka tuh sistemnya. Nah, ini nanti kita pilih, kita start MySQL-nya ya, guys. Nah, setelah itu kita klik allow. Setelah di start MySQL-nya, akan muncul kode-kode seperti berikut. Terus kita cari yang namanya command atau CMD, command prompt. Kayak terminal gitu. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Di bagian ini kita mulai kode-kode, yaitu cd titik enter, seperti cd lagi, kita ketik cd lagi titik enter. Habis itu kita ketik cd cd SAM, enter lagi, cd MySQL, enter, cd bin, enter lagi, terus MySQL -u root. Nah, setelah di enter, kita bakal lihat nih, ada welcome to the MariaDB monitor. Nah, itu artinya kita udah masuk nih ke si command prompt-nya atau MySQL-nya. Selanjutnya kita masuk ke shell yang ada di SAM. Kita klik shell, habis itu bakal muncul kayak gini.
Nah, di bagian ini kita lanjutin tuh, kita klik lagi ya, kita ketik lagi MySQL min root sama kayak tadi. Habis itu kita enter sama kayak tadi ya, munculnya kayak gitu. Habis itu di bagian ini kita mulai nih masukin kode-kode untuk membuat database-nya. Yang pertama kita bakal show databases. Kita bakal ketik show databases titik koma untuk melihat database yang ada di terminal ini. Nah, di sini ada 5 kolom katanya. Nah, masih non ya, di situ MariaDB non. Berarti kita belum ada nih database-nya. Database apa yang kita pilih ini belum ada. Jadi kita bakal buat database sendiri ya. Nah, kita create atau membuat database. Create database yang namanya itu Reva Resto. Nah, di sini saya bakal melampirkan daftar makanan dan harga juga kodenya. Nah, udah setelah muncul query oke, berarti udah terbuat nih, dan satu kolom. Terus masih non ya, tapi kita belum untuk memilihnya. Kita lihat dulu show databases. Nah, jadi 6 kolom kan, kita nambahin yang namanya Reva Resto database. Jadi udah kelihatan tuh nama database-nya, kita udah punya database-nya yang namanya Reva Resto. Setelah itu kita kode lagi, use Reva Resto. Kita menggunakan database Reva Resto untuk contoh di sini. Nah, database terubah nih katanya, database terganti. Nah, dari non kita berubah nih, dari yang tadinya non atau tidak ada database, kita jadinya Reva Resto database. Terus selanjutnya kita membuat tabel dengan keywordnya create table Reva_Resto. Nah, dikasih tanda kurung terbuka. Habis itu kita enter, terus kita ketik aja apa aja yang bakal ada di tabel tersebut. Contohnya kayak kode makanan itu tipe datanya varchar, batasnya 4, terus not null. Kita kasih not null yang artinya harus terisi ya, nggak boleh kosong. Setelah itu nama makanan itu varchar juga, jadi dia kayak string tapi beda sih. Nah, batasnya 30, not null juga harus terisi. Setelah itu harga makanan itu kita pakai koma ya untuk ini karena belum akhir, jadi nanti kita pakai titik koma di akhir. Harga makanan itu tipe datanya integer, yang artinya dia angka kan. Nah, batasnya 5 aja, dan juga not null harus terisi. Selanjutnya, nah kita tulis nih primary key-nya itu apa, yang kita jadiin kunci utama itu apa, yang dia tuh bakal berbeda di setiap daftarnya, yaitu kode makanan ya tentu. Kode makanan kita jadiin primary key, soalnya kalau nama makanan sama harga makanan kan bisa sama ya. Kalau kode makanan nggak bisa sama dia. Jadi kita pakai ini tuh sebagai primary key. Habis itu kita di akhir bakal kasih tanda tutup kurung dan juga titik koma. Nah, setelah di enter dia bakal muncul query oke. Terus kita selanjutnya bakal yang namanya show, menunjukkan tabel. Show table show tables. Nah, titik koma. Terus muncul kayak gini, yang artinya dia udah berhasil nih, dia bakal munculin tablesnya. Next, deskripsiin table itu katanya. Apa aja sih yang bakal kita isi gitu kan.
deskripsiin. Nah, kayak gitu dia nanti. Nah, ini udah muncul nih gambaran apa aja sih dan gimana sih cara kita ngisinya gitu kan. Selanjutnya baru nih kita insert into. Tapi sebelum itu kita select dulu ya guys. Kita pilih dulu from Refaresto. Select bintang from Refaresto. Reva_resto ya. Titik koma. Nah, masih empty set kan karena kita belum masukin tuh data apa aja yang bakal kita masukin di tabel itu. Jadi dia masih empty set. Selanjutnya kita bakal nih masukin data apa aja sih yang bakal ada di tabel itu. Nah, pakai keywordnya itu insert into Reva_resto dengan nilai atau valuesnya itu dalam kurung kita tulis kodenya, terus nama makanannya sama harga makanannya. Kita kasih contoh aja kodenya itu A01 ya dalam string karena kita pakai tipe datanya varchar A01. Abis itu nama makanannya kita kasih contoh ayam geprek ya, ayam geprek aja dalam string juga karena kita pakai varchar juga. Terus harga makanan integer ini pakai angka aja biasa, nggak pakai string. Terus tutup kurung dan titik koma jangan lupa. Habis itu kita enter dan query oke, berarti berhasil nih. Next, kita bakal lihat apakah tabelnya berubah apa enggak dengan cara select bintang from Reva_resto titik koma. Udah kan, udah ketambah nih dia di tabelnya jadi udah kelihatan. Kita udah input kode, nama sama harga makanannya udah kelihatan. Nah, sekarang kita ngapain nih? Kita bisa nambahin lagi menu-menunya. Contoh, kita nambahin ayam penyet. Kita jadi masukinnya insert into Reva_resto values. Sama kayak tadi kita masukin kode, nama sama harga makanannya. Di sini kita pakai kodenya A02 ya. Karena sama-sama ayam jadi samain aja A. Terus ayam penyet nama makanannya. Habis itu sama harganya 13.000 aja. Tutup kurung dan titik koma. Enter. Oke, katanya bisa. Habis itu kita lihat di tabelnya apakah dia bertambah atau enggak. Select bintang from Reva_resto titik koma. Nah, setelah di enter dia kelihatan nih, dia udah ada yang penyetnya, dia udah nambah nih peserta yang ada di tabel itu. Next, apalagi nih kita mau nambahin apa? Misal nambahin juga nasi goreng nih biar nggak ayam mulu. Insert into Reva_resto values dalam kurung kodenya B01 ya, kita bedain soalnya ini beda bukan ayam, dia nasi jadi B. Terus nasi goreng sama harganya 10.000. Oke, katanya bisa. Habis itu kita lihat select bintang from Reva_resto titik koma. Nah, kelihatan kan dia jadinya ada 3 daftar yang ada di tabel tersebut dan sesuai dengan apa yang kita input dan outputnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Next, selanjutnya
Setelah kita insert, kita buat, kita baca, nah kita bisa nih coba keyword lain. Misal kita mau mengubah ya, jadi kita update si tabel itu Reva_resto set apa nih yang mau diubah. Misal nama makanan ya, set nama makanan, nama underscore makanan sama dengan tanda petik seblak. Nah, kita ubah nih jadi seblak. Siapa nih yang diubah? Nah, gimana cara biar tahu apa yang diubah? Nah, kita tulis where, di mana kode makanannya itu adalah tanda petik B01. Nah, jadi ini cara bacanya. Dia bakal ngubah sebuah nama makanan menjadi seblak di kode makanannya itu B01. Jadi si kode B01 ini nama makanannya bakal berubah jadi seblak. Nah, setelah di enter dia bakal muncul nih katanya kolomnya sesuai 1, terus terubah 1 katanya, terganti 1. Jadi kelihatan nih, oh udah ada yang diganti. Tapi apakah sesuai sama yang kita mau atau enggak? Nah, kita lihat select bintang from Reva_resto titik koma. Kita lihat apakah sesuai. Jadi benar, kode makanan B01 itu terubah nama makanan jadi seblak. Yang awalnya nasi goreng jadi seblak. Jadi bener kan berarti kodenya. Setelah itu kita update lagi nih, coba harga makanannya yang kita update. Jadi sama update Reva_resto set harga makanan. Nah, ini sekarang kita harga makanan. Harga makanannya itu 10.000. Misal kita ubah ya 10.000. Di mana where kode makanannya itu tanda petik A01. Jadi kita bakal mengubah sebuah nama makanan dengan kode nama makanan A01 menjadi harga makannya itu 10.000. Jadi si kode makanan A01 bakal berubah harganya jadi 10.000. Kita lihat apakah sesuai. Kita coba enter. Oke. Select bintang from Reva_resto tanda petik titik koma. Setelah itu kita kelihatan nih berubah. Yang awalnya si ayam geprek ini atau A01 ini berubah harga makanannya jadi 10.000 yang awalnya 13.000. Jadi sesuai ya guys, sesuai dengan kode yang kita mau, dengan harga yang kita mau, dia berubah. Terus selanjutnya dari kita update, kita coba delete ya. Kita coba menghapus salah satu kolom yang ada di tabel tersebut. Misal kita delete from Reva_, kita ambil A02 ya. Ayam penyetnya kita hapus nih dari daftar. Titik koma. Kita menghapus A02 ya. Apakah sesuai?
Oke, kita lihat. Select bintang from Reva_Resto. Apakah dia terhapus atau tidak? Terhapus. Jadi tinggal sisa 2 daftar menu nih di tabel tersebut. Yang awalnya 3 ada ayam penyet, sekarang tinggal ayam geprek sama seblak aja. Jadi benar ya guys. Nah, jadi kesimpulannya dari membuat database ini, yang pertama kita diajarkan untuk memunculkan database dan juga menginstal SAM. Setelah itu kita disuruh memilih nih database apa yang mau kita ambil, misal Reva_Resto atau PHP admin atau MySQL sendiri. Setelah itu kita disuruh untuk create, untuk insert, untuk read, untuk update sama delete juga. Jadi kita disuruh untuk membuat, membaca, menginput, terus juga mengubah dan menghapus sebuah data atau database ya. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.